saja ya dalam penanganan perkara hukum mengenai soal ya tindak pidana anak dan juga perempuan sejauh ini ya Mas ya, ini akan sulit untuk dapat diterima oleh pihak penyidik unit PPA Polres Jakarta Selatan. Ya, walaupun itu adalah hak hukum ya berdasarkan undang-undang ya peraturan perundangan yang berlaku, itu hak hukum warga negara melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan penangguhan penahanan gitu loh. Tetapi dalam pandangan hukum saya mengenai terkait perkara hukum soal perlindungan anak dan juga perempuan, senyatanya tidak pernah disetujui oleh pihak penyidik unit PPA Polres setempat ataupun Polda setempat seperti itu. Bukannya hanya sebatas itu saja, tapi kan proses penangguhan penahanan itu sekarang masih dalam proses penyidikan. Tandanya pelengkapan berkas untuk P21 ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan sedang dilakukan. Maka proses penahanan itu sampai P21-nya gitu loh. Karena nanti ada tahapan berikut dalam penahanan di tingkat jaksa gitu loh. Maka kalau ada pertanyaan batas untuk penangguhan penahanannya itu nggak bisa sebagian Mas. Memang penangguhan penahanan itu sesuai dengan tahapan KUHP gitu loh. Jadi ketika penangguhan penahanan diajukan oleh penasihat hukum, saya tetap berkesimpulan pandangan hukum saya mungkin besar untuk tidak disetujui oleh pihak unit PPA Polres Jakarta Selatan. Memang ada beberapa pertanyaan juga ya, seperti Mas tadi mengenai saudari LM lah ya, kita menyampaikannya dalam pandangan hukum saya, dalam tata peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kejahatan anak dan juga perempuan, itu khusus untuk perlindungan anak, karena Loli saat kejadian tempusnya atau waktu terjadi direktinya tindak pidananya itu masih anak di bawah umur Mas. Ya, apa yang pernah saya sampaikan dalam media beberapa waktu yang lalu, anak di bawah umur tidak memiliki kuasa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, kebetulan pelaku yang saat ini menjadi tersangka, yang sudah jadi tersangka adalah sudah dewasa, bukan anak di bawah umur, gitu loh. Otomatis dengan definisi hukum seperti itu, pelaku itu adalah mempengaruhi kuat untuk bisa melakukan perbuatan hukum, gitu loh. Jadi kalau ada memang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mengenai saudari LM ya, korban dalam hal ini sudah jelas secara hukum pidana, itu misalkan ditarik sebagai turut serta dalam melakukan perbuatan pidana, ini tidak bisa Mas. Ya, batasan hukum dalam tindak pidana anak itu jelas, gitu loh. Karena di bawah umur tadi adalah asasnya yang harus kita pegang. Tidak memiliki kuasa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Itu poin utama seperti itu. Dalam konteks proses penyidikan dan juga berdasarkan KUHP ya, ini memang dibuka secara khusus. Maksud dibuka secara khusus adalah penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa sepenuh-penuhnya ya dalam membuat terang suatu perbuatan pidana dan juga memang terbukti siapa pelakunya, dugaan pelakunya siapa. Dalam konteks perkaranya saudara LM, mungkin analisis saya di awal itu karena Loli tidak dapat memastikan ya waktu perbuatan terjadinya. Ya, karena mungkin situasi psikologis Mas, yang akhirnya ya proses pemeriksaannya berubah. Gitu loh. Ya, ini yang saya lihat karena psikisnya seorang anak ini bisa berubah-berubah Mas, gitu loh. Makanya ketika memang sudah digelar oleh penyidik oleh Polres Jakarta Selatan, itu menguatkan bukti-bukti yang lain. Tinggal sekarang bagaimana pengakuan dari korban itu sendiri. Karena kan kalau anak di bawah umur itu bukan korban anak itu Mas yang membuka laporan polisi, tapi orang tua dan atau walinya. Tentunya kan ini ada jenjang tahapan yang memang harus ada sinkronisasi antara pelapor selaku orang tua wali dengan korbannya langsung seperti itu. Kalau pandangan hukum saya terkait ada berita saudara Rasman, itu pertama karena kita juga harus mengulas yang kembali soal putusan pengadilan tinggi ya Mas ya. Karena kan Rasman ini sudah dalam konteks keputusan pengadilan tinggi
Ambon ya, CQ nanti itu Mahkamah Agung tentu strukturalnya itu sudah tidak lagi sebagai advokat. Maka secara hukum sampai saat ini ya Saudara Rasman itu bukan lagi advokat gitu loh. Tentunya yang akan mendampingi berikutnya seharusnya itu dirubah ya oleh tim penasihat hukum yang lain yang memang sebagai profesi advokat gitu loh. Mengenai berita yang akhirnya ada informasi untuk melakukan pelaporan gitu ya mengenai kepada saudari LM, dalam pendapat hukum saya kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak sulit untuk dapat bisa diterima oleh penyidik gitu loh. Tinggal nanti kita lihat bagaimana dugaan pasal yang disangkakan oleh pihak penasihat hukum dari saudara FA ya, FB Fadel Bajide gitu. Ya, kalau itu mungkin no comment ya Mas ya. Tentunya kan kembali kepada masing-masing masyarakat dalam menggunakan jasa seorang advokat ya. Tentunya masyarakat kan sudah bisa melihat di media ya bagaimana profiling ya, portofolio ya dari advokatnya yang dipilih. Tentunya kan kita punya keleluasan dan kemandirian untuk menentukan siapa advokat kita nantinya yang dipakai oleh si masyarakat tersebut kan begitu ya. Dengan konteks perkara yang dengan saudara Hotman ini tentunya berbeda kamarnya Mas kalau menurut saya. Tetapi terjadi ini semua bisa menjadi penilaian masyarakat dalam menilai bagaimana kita menggunakan jasa advokat di Indonesia seperti itu. Tentunya dari awal saya meyakini perkara hukum mengenai perlindungan anak negara telah hadir ya. Saya mendukung dari awal mengenai soal perlindungan anak ya. Apa yang pernah saya sampaikan di media lalu ini sudah mensyaratkan ya bahwasannya penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia, di negara kita ini terjadi dan baik ya. Harapan saya tentunya ini menjadi trigger bagi masyarakat agar tetap selalu melindungi anak-anaknya gitu loh. Dari segala bentuk apapun ya, apalagi dengan era digital, media sosial, tentunya ruang tidak terbatas ini bisa terjadi ya. Anak di kamar melakukan sesuatu hal yang di dunia maya yang kita nggak tahu controllingnya, dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua orang tua untuk selalu melindungi anak dimanapun berada. Dan atas peristiwa ini saya mendukung ya, saya melihat pula saudari LM ini kembali kepada ibundanya gitu ya, saudara Nikita. Tentunya ini adalah kemenangan gitu loh. Ini adalah bukti negara hadir, penegakan hukum itu hadir sesuai bukti-bukti ya Mas ya. Bukan karena ada desakan, bukan karena ada intervensi gitu ya. Ini murni adalah pembuktian oleh penyidik ya. Dan saya pribadi sangat bahagia melihat kembalinya Loli dengan wajah yang ceria. Tentunya kan sekarang sepertinya berbeda sekali ya, nambah cantik gitu ya, nambah auranya tuh bersinar gitu ya. Kita lihat di media ketika dipertemukan dengan saudari Nikita Mirzani dan juga adik-adiknya seperti itu. Harapan saya ini menjadi pelajaran penting bagi kita masyarakat mengawal bagaimana perlindungan anak itu harus kita jaga sebaik-baik mungkin seperti itu. Ini adalah seorang ibu yang memang harus dilakukan oleh semua ibu-ibu kita di seluruh Indonesia Mas. Ya, ibu-ibu kita di seluruh Indonesia ini harus menjaga anak-anaknya dong. Ya, terlepas dia ada ujian sendiri, terlepas dia ada cobaan masing-masing dalam keluarga ya Mas ya. Tentunya kan setiap keluarga pasti punya cobaan, punya ujian, punya tantangan ya gitu ya. Tentunya ini kita lepaskan lah ya, tetapi pada poinnya ya, bagaimana seorang ibu yang teguh ya, yang terus bagaimana apapun kekurangannya dia menjaga dan melindungi anak-anaknya sampai saat ini gitu loh. Nah, ini harus menjadi pelajaran penting bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia bagaimana menjaga anak-anak dengan baik seperti itu. Nah, menurut saya ya saudari Nikita Mirzani ini kan memang aktif gitu ya, sangat reaktif juga gitu ya, aktif dan reaktif. Saya pikir ya itu hak-hak dirinya lah ya. Saya pribadi tidak perlu menanggapi hal itu, dan harapan saya pun sebenarnya tidak perlu terjadi lah ya.
cara-cara yang seharusnya tidak perlulah kita lakukan gitu loh. Itu aja sih. Dari informasi media yang sudah dapat kita lihat bahwasannya Pengadilan Tinggi Ambon itu setelah memutuskan pembekuan berita acara sumpah advokat kepada saudara Rasman, dan tentunya ini adalah konsekuensi hukum yang pernah saya sampaikan di media lalu atas perbuatan yang diduga ini perbuatan yang kurang terpuji yang akhirnya desakan itu cukup kuat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu melaporkan kepada Mahkamah Agung yang akhirnya Pengadilan Tinggi Ambon ini melakukan keputusan adalah membekukan berita acara sumpah seorang advokat. Tentunya kalau dibekukan ini sudah tidak lagi menjadi advokat, Mas. Tapi beda kalau dicabut atau ditarik mungkin dia tidak lagi menjadi advokat. Tapi kalau dibekukan, Mas, diksi kalimatnya itu bisa aktif kembali dengan syarat-syarat tertentu gitu loh. Jadi sampai keputusan ini berlaku sebagai pembekuan sebagai bahasnya berita acara sumpah, maka tidak lagi bisa menjadi advokat. Konsekuensinya tidak bisa lagi menjadi advokat. Bukan berarti selamanya, karena pembekuan, Mas. Ini yang harus kita pahami bersama. Tentunya kan saya memberikan pemahaman ini adalah sementara, Mas. Kalau bicara tamat kan selamanya, kan ending gitu ya. Tapi kan kalau ini kan pembekuan, Mas. Saya pikir arti pembukaan tadi dalam bahasa hukum itu dapat ditafsirkan, dapat diaktifkan kembali dengan syarat-syarat tertentu. Gitu loh. Jadi kalau ada istilah karirnya tamat sebagai advokat, saya melihat dari putusan saja, dari keputusannya adalah pembukuan itu tidak seperti itu, Mas. Pengertiannya tidak seperti itu. Ini kan sudah nasional, Mas. Sudah diumumkan secara nasional. Dan ini juga banyak sebenarnya di profesi advokat kita di seluruh wilayah hukum Indonesia, cuma kan tidak viral gitu loh. Istilah masyarakat kita netizen no viral no justice gitu loh. Jadi karena ini sudah nasional, tentunya orang halayak ramai paham, Mas, dan tahu bahwasannya orang-orang tertentu tadi sudah dibukukan sebagai advokatnya. Tentunya masyarakat harus bisa menilai langsung untuk menggunakan jasanya gitu loh. Karena sudah dibukukan secara hukum dan itu nasional Saya pikir ini harus dipahami lah oleh masyarakat mengenai soal status pembukuan itu sementara ini gitu loh. Kalau saya melihat rekan dari saudara Firdaus ini, tentunya kan ini teman sejawat sebagai advokat tentunya. Ini juga adalah evaluasi penting kembali lagi atas yang dilakukan oleh saudara Firdaus gitu, naik ke meja dan sebagainya, membuat kericuhan, dianggap membuat kericuhan dan kerusuhan lah tanda kutip di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini seharusnya sekali lagi saya sampaikan berulang-ulang agar seorang advokat bisa menahan diri. Officium nobile ini adalah profesi mulia dan terhormat. Tentunya mulia dan terhormat ini adalah perilaku perbuatan seorang advokat secara pribadi yang harus menjaga kode etik, menjaga etika yang baik di mana di persidangan. Kode etik di advokat itu sudah jelas, Mas. Tidak boleh, bahkan kita wajib menghormati persidangan atau di peradilan atau di pengadilan seperti itu. Jadi tentunya cara-cara yang dilakukan oleh saudara Firdaus ini adalah konsekuensi hukum yang akhirnya dia harus terima. Meskipun saya pun mengkritisi gitu cara organisasi gitu loh. Seharusnya organisasi ini kalau kembali kepada kode etik, melakukan sidang kode etik dari Dewan Kehormatan gitu loh. Yang akhirnya diberikan kesempatan klarifikasi pembelaan dari saudara Firdaus gitu loh. Kenapa dia akhirnya diberhentikan sebagai anggota gitu loh dari organisasi tersebut. Ini yang saya juga mengkritisi lah Seharusnya kita juga mengikuti aturan hukum ataupun aturan kode etik yang kita sepakati bersama gitu loh. Ketika memang ada sidang kode etik gitu kan, yang terjadi sama saudara Rasman kan beliau di sidang kode etik gitu kan. Nah akhirnya diberikan hukuman teguran keras gitu dan didampingi oleh Dewan Kehormatan ataupun pengurus pusat untuk melihat langsung mengawasi jalannya persidangan. Ini juga seharusnya dilakukan sama gitu loh oleh organisasi di mana saudara Firdaus itu sebagai anggotanya. Nah ini yang saya juga mengkritisi, jangan sampai ini juga lompat gitu loh terlalu gitu loh berlebihan. Janganlah,
kita juga harus melihat itu secara bijak, karena juga ada beberapa rekan sejawat teman sejawat advokat yang ternyata terpidana, ya, bahkan ancamannya bisa di atas 5 tahun, bahkan pidananya bukan pidana umum saja Mas, ada pidana korupsinya, tetapi sampai saat ini masih menjadi advokat gitu setelah dia menjalani hukuman pidana tersebut. Ini juga kan kita harus bijak melihat organisasi ini, melihat bagaimana memperlakukan anggotanya gitu loh. Ini saya pikir juga dengan cara-cara yang seperti itu ini juga kurang baik gitu loh. Meskipun saya punya keyakinan organisasi punya alasan yang cukup kuat ya, yang akhirnya langsung melakukan pemecatan gitu loh kepada saudara Firdaus. Tapi seharusnya kalau menurut pandangan hukum saya pribadi ya, kembali kepada sidang kode etik, kembali kepada kode etik bahwasannya advokat tertentu tadi itu seharusnya dilakukan sidang kode etik. Baru hasilnya apa, itu yang akan dilaporkan kepada pihak Mahkamah Agung. Gitu loh. Ini harapan saya bisa direview kembali sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Semua orang punya pendapat ya Mas. Menurut saya sih silakan saja. Tapi ini kan sudah terpublish, ini kan sudah ada bukti media gitu ya. Bukti TV, bukti media, bahkan di media sosial. Ini saya pikir kita mungkin bisa menahan diri dan legowo ya dalam konteks tertentu untuk bagaimana menyikapi ini dengan bijak. Harapan saya sih ini bisa diselesaikan dengan baik ya Mas ya. Kemudian asosiasi organisasi advokat kita yang di bawah mereka ini, naungan mereka ini bisa melakukan penyelesaian ya, surat secara tertulis kepada pihak Mahkamah Agung ya dalam bagaimana menanggapi advokat gitu loh. Dan tentunya dengan secara pribadinya saudara Firdaus tentunya kan kembali kepada dirinya. Ya, soal permintaan maaf ya, namanya maaf Mas, tidak perlu ada syarat apapun. Ya, kalau memang itu kurang etik maka ya kita apalah. Ya, secara bijak, bajik gitu kan, secara tulus ya kita menyampaikan maaf. Ya, harapan maaf tadi bukan berarti kita ini salah sepenuhnya Mas. Ya. Jadi maaf itu tidak akan mengurangi kemuliaan kita sebenarnya. Tentunya maaf itu memperbaiki diri kita dan juga lingkungan. Harapan saya saudara Firdaus dapat dengan baik, dengan tulus, yang akhirnya organisasinya dapat membantu untuk mengklarifikasi dan melakukan upaya-upaya kepada pihak Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung akhirnya melakukan review lah terkait pembekuan berita acara sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten seperti itu. Tentunya kan ini kembali internal ya, pengurus organisasi advokat ini kan biasanya Mas, di dalam organisasi itu ada grupnya. Ya, misalkan saya di Perkumpulan Advokat Indonesia di PHI, partner saya di Peradi. Ya, ada juga di Peradi yang lain gitu ya, karena ada beberapa pecahan seperti itu. Dan itu masing-masing itu memiliki grup asosiasinya ya di wilayah kota kabupaten. Tentunya kan ini aktif dalam peranan mengingatkan, peranan kegiatan gitu kan. Bahkan mungkin ada beberapa aturan-aturan yang disampaikan oleh organisasi tadi ya. Ini seharusnya organisasi organisasi profesi advokat ini dapat memastikan anggota itu mengikuti gitu loh kode etik, mengingatkan kode etik yang ada ya, menjaga kemuliaan dan kehormatan sebagai profesi advokat. Ini peranan besar untuk organisasi agar bisa memastikan anggotanya ini tetap sesuai dengan aturan yang ada Mas ya. Ini kan seleksi alam juga gitu loh. Organisasi juga kan banyak anggotanya. Dia menyampaikan secara umum, tapi kan ini kembali kepada pribadi-pribadi advokatnya Mas. Ya, apakah dia melaksanakan, apakah tidak, itu kembali, dan konsekuensinya ya kalau dia gaya-gayanya preman gitu, gaya-gaya tidak baik ya tentunya kan pilihan masyarakat untuk tidak menggunakan jasanya gitu loh. Ini kembali kepada pribadi-pribadinya. Semakin dia bermutu, semakin dia bijak, semakin dia baji, dia memastikan portofolio seorang advokatnya itu adalah contoh ya, 100 perkara menang semua ya, pidana dan perdata misalkan, dan itu murni adalah strategi seorang advokat dalam memastikan pembuktian si kliennya gitu, maka ini kan portofolio yang hebat. Seharusnya advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia berlomba-lomba seperti ini gitu, bukan berlomba-lomba yang mohon maaf gitu, media daring ya, atau flexing misalkan. Ini saya pikir juga tidak baik ya untuk konsumsi masyarakat yang akhirnya melihat profesi advokat tuh terlalu wah gitu ya, atau ada sisi negatifnya yang dahsyat gitu loh, oleh masyarakat menilainya seperti itu.
Melihat itu apa ya, kalau bahasa kami ini guyonan lah ya. Kalau memang iya, ya silakan dibuktikan kan begitu ya. Kalau dia punya gunung kan ada izinnya mas. Gunung itu bukan punya pribadi mas. Ya, kalau saya ngomong misalkan saya punya laut gitu, ya mas juga bisa bilang saya punya laut juga. Tapi mohon maaf gitu, ya bumi dan air dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 konstitusi kita negara itu dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara untuk senyata-nyatanya untuk warga negara, untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia kan gitu. Tentunya bicara itu ya harus ada aturan hukumnya. Kalau kita seorang advokat ini adalah aparat atau penegak hukum mas, tentunya bicara kita ini juga harus punya dasar hukumnya gitu. Kita bicara ke siapapun harus punya dasar hukumnya, jangan sampai kita bicara ya ada pengakuan gitu kan, punya gunung yang di media mas tuh ada kandungan uraniumnya, ini kan dahsyat mas. Ya, ini kan ada izinnya. Dari mana? Dari Kementerian ISDM kan gitu ya. Kemudian apakah betul tata ruang wilayah itu untuk pemukiman kah, untuk pertambangan kah? Kan begitu. Ini ada izinnya, Mas. Ya, punya gunung ya harus ada izinnya. Gak boleh centang-perentang itu punya hak pribadi yang akhirnya itu menjadi menjadi pembenaran atau pembelaan diri pribadi, dan itu tidak boleh lah. Menurut saya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan lah, menurut saya seperti itu mas. Jadi gini mas, di kode etik itu ada bab advokat, ada bab teman sejawat, ada mas. Ini kembali juga kepada kita semua, agar semua teman sejawat saya ini di seluruh wilayah hukum Indonesia dapat kembali mereview, mendalami kode etik sebagai seorang advokat. Ya, mungkin aja teman-teman kami sejawat ini ada yang lupa lagi ya isi klausal dari kode etiknya apa saja. Kan gitu ya, Mas. Nah, di dalam kode etik itu ada bab teman sejawat. Tandanya apa? Ya, Saudara Firdaus, Saudara Rasma, Saudara Hotman itu teman sejawat kami sebagai profesi yang sama, advokat. Tentunya kami pun ada di situ bagaimana menanggapi kode etik dari teman sejawat tadi. Ya, kalau dari pribadi saya tidak menggunakan cara seperti itu, kan gitu. Tapi kan ini pribadi-pribadi mas, semua punya gayanya, semua punya stylenya, kan gitu ya. Semua punya pakemnya. Itu kita tidak bisa masuk ke domain itu, karena itu privat, itu pribadi seseorang. Ya kan begitu ya. Kita nggak bisa marahin gaya Michael Jackson gitu, joget King Pop, tapi dengan Bruno Mars kayak kita mirip-miripin, kan masing-masing punya cara dan gayanya. Itu yang saya pikir tetap saling menghormati gitu ya, tetap saling menghargai ya, tetap berharap menahan diri untuk menjaga profesi ini mulia dan terhormat. Tentunya ya cara saya tidak seperti itu yang saya gunakan, kan gitu ya. Tapi dengan cara teman sejawat saya yang seperti itu haknya dia ya. Semua apa yang kita lakukan ini tentunya ada konsekuensi hukum gitu loh mas, dari apa yang memang kita tampilkan kepada masyarakat, dan itu berdampak kembali kepada masing-masing seperti itu. Status quo yang berjalan gitu ya, yang saat ini dia sudah sebelumnya sudah mereka tangani, dengan adanya pembekuan BAS ini, secara hukum dia tidak lagi menjadi seorang advokat. Ya, dia sudah tidak lagi menjadi advokat. Mohon maaf gitu loh. Karena yang saya ketahui mereka ada kantor hukum atau law firm gitu ya, atau law office yang berbadan hukum misalkan gitu ya. Tentunya kan mereka punya partner dan atau asosiat. Ya, di dalam surat kuasa tadi mungkin tidak hanya saudara Firdaus dan atau saudara Rasman, kan gitu. Ada juga tim partnernya. Ya, dengan adanya pembukuan ini kan hanya 2 nama saja. Saudara Firdaus yang saat ini kebetulan sebagai penasihat hukum waktu itu sebagai klien ada terdakwa saudara Rasman, kan begitu. Kebetulan saudara Rasman walaupun sebagai terdakwa dia adalah advokat. Ya, ini harus kita bedain nih gitu loh. Nah, maka ya kalau untuk secara profesi advokatnya dia sudah tidak lagi menjadi advokat. Tapi mengenai perkara-perkara hukum yang sebelumnya mereka tangani, kan mereka ada kantor hukum, Mas. Mereka punya law firm. Nah, law firm ini ada partner dan asosiat, tentunya mereka yang meneruskan. Tapi secara administratif hukum, kalau itu adalah surat kuasa yang nanti akhirnya didaftarkan di pengadilan, baik perkara hukum pidana dan atau perdata, tentunya kan melampirkan BAS dan juga KTA-nya.
gitu loh. Nah, untuk dua orang ini lakukan aja perubahan, gitu loh. Biarkan partnernya, tim kantor hukumnya itu merubah surat kuasa, gitu loh, mengeluarkan saudara Firdaus dan juga saudara Rasman sebagai salah satu kuasa hukum di dalam surat kuasa tersebut. Ya, dan yang lainnya bagaimana? Yang lainnya sah karena memang mereka advokat, gitu. Yang lainnya, gitu loh. Ini sah. Jadi kalau memang ada perkara hukum yang sedang mereka tangani, mereka keluar dari surat kuasa, melakukan perubahan surat kuasa, lalu lanjutkan perkara hukum yang memang sudah mereka tangani sampai saat ini, seperti itu. Nah, kalau pandangan hukum saya kembali lagi dengan keterangan tadi, tentunya ini sudah tidak lagi menjadi advokat. Harapan saya pihak penyidik, ya, pihak penyidik Polri, ya, tentunya mentaati keputusan pengadilan. Ya, seluruh elemen institusi, warga negara, badan hukum wajib menghormati institusi peradilan. Wajib menghormati, melaksanakan putusan pengadilan. Ya, ketika Polri mendengar dan menerima adanya, ya, keputusan pengadilan tinggi mengenai pembekuan advokat saudara Firdaus dan saudara Rasman, seharusnya dalam terkait perkara ekoknya, ya, Polri setempat yang megang, ya, sebagai sebagai penyidik, ya, penyelidik ataupun institusi negara, ini wajib menganulir, gitu loh. Seharusnya pandangan hukum saya, ya, secara pribadi saya ini melakukan klarifikasi bahwasanya ketika nanti hadir, gitu ya, untuk melihat dan sebagainya, nggak boleh dia sebagai kuasa hukum lagi, gitu loh. Jadi Polri juga harus tegas, ya, tentunya saya yakin Polri akan mereview ini, akan menyampaikan itu secara internal, gitu loh, untuk tidak menerima dan atau membuka, ya, bahwasannya saudara Rasman dan atau saudara Firdaus, misalkan anggaplah saudara Rasman dari kasus Fadel Bajide ini itu sebagai penasihat hukum kembali, ya, dengan kasus yang sudah pengadilan tinggi bekukan, gitu, sebagai untuk berita acara sumpahnya seperti itu.